Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Merasakan Kehadirannya. Sabtu edisi Injil Yohanes bersama dengan saya, Fani Paendong. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Tentu hal ini sangat mengejutkan para muridnya. Selanjutnya, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Wow, ini dahsyat sekali. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya
sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-Nya untuk ketiga kalinya. Apakah maksud ini semua? Sehingga Tuhan Yesus harus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya. Pertama, kedua, sampai dengan yang ketiga kali. Ini pun ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid-Nya, masih ada saja mereka yang tidak mengenalinya, mereka yang meragukannya bahwa Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus pun menampakkan diri di tengah-tengah kesibukan aktivitas para murid-Nya. Bahkan Dia hadir di dalam keputusasaan mereka tidak mendapatkan ikan. Yesus menggunakan waktu-waktu yang sangat tepat untuk menyatakan pribadinya di dalam keterbatasan, keputusasaan, bahkan di dalam ketakutan para murid-Nya. Yesus hadir untuk datang menguatkan mereka. Bahkan Tuhan Yesus menginginkan supaya mereka kembali percaya bahwa Aku sudah bangkit, Aku hidup mengalahkan kematian. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, kita mengharapkan Tuhan Yesus dapat hadir di tengah-tengah ketidakmampuan kita, di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah keterbatasan kita dalam menghadapi banyak hal yang terjadi. Ada begitu peristiwa kejadian yang kita harus hadapi di luar daripada ekspektasi kita, di luar daripada apa yang tidak pernah kita rencanakan, apa yang tidak pernah kita pikirkan. Kita berharap Tuhan ada untuk menguatkan kita. Namun kita harus sadar dan percaya, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa sejatinya Dia selalu hadir dalam kehidupan kita untuk menggenapi setiap janji-janjinya. Tuhan itu Immanuel, beserta dengan kita. Dia menyertai kita dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dia menyertai kita lewat firman-Nya yang datang setiap saat. Seperti pagi hari ini, Dia datang untuk menyatakan pribadinya, kehadirannya. Percayalah dan rasakanlah kehadiran Tuhan setiap hari, setiap saat. Miliki pengalaman-pengalaman yang baru bersama-sama dengan Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, firman ini datang buat kita semua. Amin.